Hujan deras mengguyur Jakarta pada malam Natal yang dingin itu. Andi Pratama menginjak rem mobil Sunya dengan tiba-tiba saat melihat bayangan manusia di bawah jembatan layang tol dekat gereja katedral. Sebuah keluarga, seorang pria berjanggut kusut, seorang wanita tua, dan dua anak kecil, meringkuk basah kuyup. Tubuh mereka gemetar kedinginan di antara kardus basah dan selimut robek. "Papa, kenapa berhenti?" tanya Rian, anak lelakinya yang berusia 8 tahun dari kursi belakang. Suaranya polos tapi penuh rasa ingin tahu. Andi menatap lama, hatinya tergerak sekaligus seperti ditusuk pisau tajam. Sebagai ayah tunggal yang selama ini menyimpan rahasia besar tentang dirinya sebagai pria gay di tengah kota yang penuh prasangka, dia tak bisa begitu saja melaju pergi meninggalkan mereka. Hatinya yang sudah terbiasa dengan kesepian malam Natal sendirian tiba-tiba berdegup kencang. Dia turun dari mobil, membawa payung besar dan selimut cadangan dari bagasi, langkahnya cepat meski hujan membasahi kemeja putihnya. "Kalian butuh bantuan. Malam ini dingin sekali, anak-anak pasti kedinginan," katanya lembut pada pria yang memimpin keluarga itu, suaranya tenang tapi penuh perhatian. Pria itu mengangkat wajahnya pelan, air hujan bercampur dengan air mata yang tak terlihat, dan saat mata mereka bertemu di bawah cahaya lampu jalan yang redup, dunia Andi seolah berhenti berputar. Wajah itu, meski kurus, berjanggut, dan penuh keriput kesedihan, Andi langsung mengenalinya. Rama. Mantannya dari masa kuliah 20 tahun lalu yang hilang tanpa jejak setelah memilih menikah dengan wanita karena tekanan keluarga. "Andi," bisik Rama pelan, suaranya pecah, hampir tak terdengar di antara gemuruh hujan. Andi merasa lututnya lemas, tapi dia cepat menguasai diri. "Masuk mobil dulu. Kita bicara di tempat hangat. Anak-anakmu pasti lapar." Malam itu, perjalanan pulang ke apartemen mewahnya di kawasan Sudirman terasa seperti mimpi buruk sekaligus mimpi indah. Rian kecil duduk di belakang bersama anak-anak Rama, Lila yang berusia 9 tahun dan Bima 6 tahun. Mereka saling pandang malu-malu tapi senyum kecil mulai muncul saat Andi menyalakan pemanas mobil dan memberikan coklat panas dari termos yang selalu dia bawa. Wanita tua itu, Ibu Rama, hanya diam dengan mata lelah, tangannya memegang erat tas plastik berisi barang sisa. Andi melirik Rama dari kaca spion, dadanya sesak. Dulu, Rama adalah segalanya baginya, mahasiswa hukum yang cerdas, senyumnya yang membuat Andi merasa aman di tengah kampus yang penuh bisik-bisik tentang pria seperti kita. Tapi Rama pergi, meninggalkan surat pendek, "Aku harus menikah, keluarga tak akan terima. Makan aku." Sekarang pria itu duduk di sampingnya, bau tanah dan hujan menempel di jaket lusuhnya, tangannya gemetar memegang cangkir. "Terima kasih, Mas Andi. Kami tak punya tempat sejak istri saya meninggal 2 tahun lalu. Hutang keluarga besar, saudara-saudara tak mau tahu lagi karena gosip lama." Rama tak menyebut detail, tapi Andi tahu. Gosip tentang Rama yang tidak normal. Di Indonesia, rahasia seperti itu bisa menghancurkan segalanya. Sesampainya di apartemen lantai 22, cahaya hangat lampu LED menyambut mereka. Rian langsung mengajak Lila dan Bima main mobil-mobilan di ruang tamu, suara tawa kecil mereka mengisi keheningan yang tegang. Ibu Rama duduk di sofa, tubuhnya masih menggigil meski sudah berganti baju kering pinjaman Andi. Andi memasak mie instan dan telur dadar sederhana di dapur, tangannya sibuk tapi pikirannya melayang ke masa lalu. Bagaimana bisa Rama, yang dulu bercita-cita jadi pengacara hak asasi, kini tidur di bawah jembatan?
Andi ingat malam-malam mereka dulu di kosan kecil dekat kampus UI, berbisik tentang mimpi hidup bersama di luar negeri, jauh dari tatapan ibu Andi yang selalu bilang kamu harus nikah normal, nak, demi keluarga. Tapi Andi memilih jalan sendiri setelah Rama pergi, bekerja keras di perusahaan IT, mengadopsi Rian dari panti asuhan karena dia ingin punya anak meski tak pernah menikah. Sekarang melihat Rama di rumahnya, Andi merasa semua pengorbanan itu seperti lingkaran yang kembali. Makan dulu, besok kita cari solusi, kata Andi sambil menyodorkan piring ke Rama. Mata mereka bertemu lagi, kali ini lebih lama, penuh pertanyaan yang tak terucap. Rama mengangguk, tapi tangannya bergetar saat mengambil garpu. Malam Natal yang seharusnya sepi bagi Andi kini penuh dengan kehadiran yang tak terduga, dan dia tahu, ini baru awal dari badai emosi yang akan datang. Rian tertidur di pangkuan Andi sambil memeluk boneka baru dari pohon Natal kecil di sudut ruangan, sementara anak-anak Rama tidur nyenyak di kamar tamu. Andi dan Rama duduk di balkon, rokok kretek menyala di tangan Rama. Hujan masih turun pelan di luar kaca. Kamu masih sama? Tanya Rama pelan. Andi tersenyum pahit. Masih. Dan kamu? Rama tak jawab langsung, hanya menatap langit hitam Jakarta. Pagi Natal datang dengan sinar matahari yang malu-malu menyusup lewat tirai apartemen. Andi bangun lebih awal, menyiapkan sarapan roti bakar dan susu untuk semua orang. Rian berlarian riang, sudah akrab dengan Lila dan Bima, mereka bermain di karpet sambil menceritakan mimpi Natal masing-masing. Papa, Lila bilang dia ingin sepatu baru, Bima mau mobil-mobilan besar, kata Rian dengan mata berbinar. Andi tersenyum, tapi hatinya berat. Dia tahu membantu keluarga ini bukan hanya soal makanan dan tempat tidur. Rama muncul dari kamar tamu, wajahnya lebih segar setelah mandi, tapi matanya masih menyimpan beban berat. Mas Andi, aku tak mau merepotkan. Besok kami cari tempat lain. Andi menggeleng keras. Kalian tinggal di sini dulu. Apartemen ini besar, Rian senang ada teman. Kita bicara pelan-pelan. Ibu Rama, Bu Siti, duduk di meja makan dengan tangan gemetar memegang cangkir kopi. Terima kasih, Nak Andi. Rama sudah cerita sedikit tentang kamu dulu. Di kuliah. Kata-kata itu membuat Andi dan Rama saling pandang sekilas, ada getar lama yang bangkit kembali. Sepanjang hari, Andi mengajak Rama ke supermarket bawah apartemen, membeli baju baru untuk anak-anak dan kebutuhan sehari-hari. Di lift turun, mereka berdiri berdekatan, bahu hampir bersentuhan. Kenapa kamu tak pernah cari aku setelah itu, Dim? Tanya Andi pelan, menggunakan panggilan lama. Rama menunduk. Aku takut. Keluarga istriku tahu tentang kita dulu, mereka ancam akan bawa kasus ke pengadilan kalau aku tak nikah. Aku punya Lila dan Bima sekarang, mereka tak tahu apa-apa tentang ayah mereka yang seperti ini. Andi merasa dadanya sesak. Di Indonesia, menjadi gay berarti hidup dalam bayang-bayang, takut kehilangan pekerjaan, keluarga, bahkan hak asuh anak. Dia sendiri hampir kehilangan Rian saat adiknya pernah mengancam lapor ke dinas sosial karena pola hidup tidak normal. Tapi Andi bertahan, bekerja dari rumah, membangun perusahaan kecil desain website yang sukses. Sekarang melihat Rama yang dulu penuh mimpi kini hancur, Andi ingin menangis. Mereka pulang dengan tas belanja penuh, anak-anak bersorak gembira. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Rama bercerita panjang lebar di ruang tamu. Tentang pernikahan yang dipaksakan, istri yang akhirnya tahu dan tetap setia sampai sakit kanker merenggutnya,
hutang yang menumpuk karena biaya pengobatan, saudara-saudara yang menolak karena desas-desus lama tentang drama yang suka pria. Andi mendengar dalam diam, tangannya tanpa sadar meraih tangan Rama. "Kamu tak sendirian lagi." Kata itu keluar begitu saja, penuh kehangatan yang lama hilang. Rama menatapnya, air mata jatuh pelan. "Aku tak pantas, Andi. Kamu sudah punya hidup baik, anak baik." Tapi Andi menggeleng. Hidup baik tanpa kamu terasa hampa. Hari-hari berikutnya berlalu dalam rutinitas baru yang hangat. Andi bekerja dari home oice sementara Rama membantu membersihkan rumah, memasak makanan sederhana khas Jawa seperti yang ibunya ajarkan. Rian dan Lila menjadi sahabat cepat, bermain di taman bawah apartemen setiap sore. Bima kecil sering memeluk kaki Andi, memanggil Om Andi dengan suara manja. Bu Siti mulai tersenyum lagi, bercerita tentang masa kecil Rama yang dulu suka main wayang. Tapi di balik senyum itu ada ketegangan. Andi melihat Rama sering termenung di balkon, merokok sambil menatap gedung-gedung tinggi. "Aku takut anak-anak tahu. Di sekolah nanti kalau ada gosip," bisik Rama suatu malam. Andi memeluk bahunya pelan, tak lebih dari itu, hanya kehangatan persahabatan lama yang mulai hidup kembali. Di masyarakat Jakarta yang campur aduk, di mana masjid dan gereja berdampingan tapi hati banyak orang masih tertutup, Andi tahu risiko besar. Tetangga mulai bertanya, "Siapa keluarga baru itu, Mas Andi?" Dia jawab diplomatis, "Teman lama yang butuh bantuan." Tapi dalam hati dia bertanya-tanya berapa lama rahasia ini bisa bertahan. Seminggu berlalu dan ikatan semakin kuat. Andi membawa Rama ke kantor kecilnya di kawasan Kuningan, memperkenalkannya sebagai teman lama yang ahli administrasi. Rama, dengan latar belakang hukum yang tak pernah dipakai, cepat belajar tugas sederhana. Rekan kerja Andi memuji, tak tahu latar belakang. Tapi di rumah, saat malam tiba, pembicaraan semakin dalam. Rama menceritakan bagaimana dia mencoba menjadi normal selama pernikahan, tapi setiap malam dia memimpikan Andi. "Aku bodoh, Andi. Aku korbankan kita demi keluarga, tapi keluarga itu justru yang buang aku sekarang." Andi mendengar, hatinya campur aduk antara marah dan kasihan. Dia ingat saat dia sendiri hampir menikah dengan wanita untuk menyenangkan orang tua, tapi akhirnya memilih jujur pada dirinya sendiri setelah depresi berat. "Kita bisa mulai lagi bukan sebagai dulu, tapi sebagai keluarga baru," kata Andi suatu sore saat mereka jalan-jalan di Taman Suropati, anak-anak bermain di depan. Rama berhenti menatapnya. "Kamu serius? Di negeri ini? Kalau ketahuan, Rian bisa diambil, aku bisa dipenjara karena gosip lama." Andi mengangguk pahit. "Aku tahu risikonya. Tapi melihat kamu dan anak-anak bahagia di sini, aku rela ambil risiko." Konflik mulai muncul saat adik Andi, Sinta, datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Dia melihat Rama dan anak-anak, langsung curiga. "Kak, ini siapa? Kok tinggal di rumah kakak? Orang tua tahu tidak?" Andi berbohong halus, tapi Sinta tak puas. Malam itu, dia menelepon orang tua di kampung, bisik-bisik tentang dekak Andi bahwa pria dan anak-anak tinggal. Tekanan keluarga mulai datang lewat telepon. Ibu Andi menangis di telepon, "Nak, kamu sudah punya anak, jangan buat malu lagi dengan gaya hidup aneh." Andi merasa seperti dulu, saat dia keluar sebagai gay dan hampir putus hubungan dengan keluarga. Rama melihat itu semua, merasa bersalah. "Aku yang bikin repot. Besok kami pergi." Andi memegang lengannya erat. "Jangan.
Kita hadapi bersama. Di dalam diri Rama ada perang batin besar. Dia mencintai anak-anaknya lebih dari segalanya, tapi melihat Andi yang tetap setia pada dirinya sendiri membuatnya iri sekaligus takut. Aku tak pernah berhenti mencintaimu, Andi. Tapi sekarang aku ayah, aku harus lindungi mereka dari dunia yang kejam ini. Andi mengerti, tapi hatinya sakit. Malam itu, mereka duduk berdua di balkon, tangan saling genggam tanpa kata, hanya angin malam Jakarta yang membawa harapan kecil. Puncak emosi datang saat Bima sakit demam tinggi. Rumah sakit swasta mahal, Andi bayar semua tanpa ragu. Di ruang tunggu, Rama menangis pelan di bahu Andi. Kamu selalu ada untukku meski aku pernah khianati. Andi mengusap punggungnya. Itu masa lalu. Sekarang kita bangun masa depan. Dokter bilang Bima baik-baik saja, tapi momen itu membuat Rama sadar, dia tak bisa terus sembunyi. Dia mulai cerita pada anak-anak tentang Om Andi adalah sahabat terbaik papa. Langkah kecil tapi berarti. Di luar, Jakarta terus berdenyut dengan lalu lintas, Masjid An, dan gereja lonceng Natal yang masih bergema. Andi tahu perjalanan ini baru separuh, tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatinya tak lagi sepi. Bulan pertama berlalu seperti angin sejuk di tengah musim hujan Jakarta yang panjang. Andi dan Rama membangun rutinitas baru yang nyaman, pagi sarapan bersama, Andi kerja sementara Rama antar jemput anak-anak ke sekolah negeri dekat apartemen, sore main di taman, malam cerita sebelum tidur. Rian memanggil Rama Om Raman dengan penuh sayang, dan Lila sering memeluk Andi sambil bilang Om Andi baik sekali, seperti papa kedua. Bima kecil tak lepas dari gendongan Andi. Bu Siti mulai sehat, bahkan membantu masak opor ayam khas kampung halaman mereka di Jawa Tengah. Tapi di balik kebahagiaan itu, tekanan masyarakat mulai terasa. Tetangga di lantai yang sama mulai bergosip. Mas Andi kok bawa keluarga pria tinggal lama. Anaknya kok dua bapak. Andi mendengar dari satpam, tapi dia abaikan. Di Indonesia, gosip bisa menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Suatu hari, bos Andi di perusahaan utama yang kerjasama dengannya menelepon. Andi, ada klien konserati yang tanya tentang hidup pribadimu. Kamu singledad baik-baik, tapi kalau ada isu keluarga aneh, kontrak bisa batal. Andi merasa dunia sempit. Dia ingat perjuangannya membangun karir dari nol, menolak tawaran nikah pura-pura dari teman kantor dulu. Rama tahu dia menawarkan diri pergi. Aku tak mau hancurin hidupmu lagi. Tapi Andi menolak. Kita cari kerja baru untukmu. Kamu pintar, Rama. Kita buka usaha kecil bareng, konsultasi hukum online untuk komunitas yang butuh. Rama tersenyum pertama kali setelah lama, matanya berbinar. Malam itu mereka duduk di soa, anak-anak sudah tidur, dan Rama menceritakan mimpi lamanya yang terkubur. Dulu aku ingin belahak orang seperti kita, Andi. Sekarang mungkin terlambat, tapi untuk anak-anak, aku mau mereka besar tanpa takut jadi diri sendiri. Andi memegang tangannya, jantungnya berdegup seperti dulu di kosan kecil. Bukan gairah isik, tapi cinta dalam yang matang, penuh pengertian. Konflik meningkat saat orang tua Andi datang tiba-tiba dari Solo. Ibu menangis melihat Rama dan anak-anak. Kamu ulangi kesalahan dulu, nak. Ini pria itu kan mantanmu. Andi berdiri tegar. Ibu, mereka butuh tempat. Aku tak mau lagi sembunyi. Rian bahagia, aku bahagia. Ayah diam saja, tapi tatapannya penuh kecewaan. Rama merasa seperti penjahat, dia hampir packing barang.
Tapi Andi memeluknya di kamar. Jangan pergi. Kita hadapi. Aku sudah dewasa, pilihanku adalah kamu dan keluarga ini. Momen itu membuat Rama menangis terseduh. Pertama kali dia ingkan air mata jatuh bebas di depan Andi. Aku cinta kamu dulu, sekarang, selamanya. Tapi aku takut anak-anak menderita. Andi mengusap air matanya. Kita ajari mereka bahwa cinta tak kenal gender, asal tulus. Hari-hari berikutnya, Andi ajak Rama ikut komunitas kecil support di Jakarta yang rahasia, bertemu teman-teman yang juga berjuang. Rama mulai buka diri pelan, bicara dengan konselor online tentang identitasnya. Pertumbuhan dalam dirinya mulai terlihat, dari pria hancur jadi pria yang bangkit. Anak-anak tak tahu detail, tapi mereka rasakan kehangatan rumah baru. Krisis datang tiba-tiba seperti badai di musim kemarau. Suatu pagi, petugas dinas sosial datang ke apartemen setelah laporan anonim dari tetangga prihatin. Kami dapat info ada anak di bawah asuhan tidak wajar, kata petugas itu dingin. Andi merasa dunia runtuh. Rian dan anak-anak Rama disembunyikan di kamar, Bu Siti gemetar. Rama maju ke depan. Ini keluarga saya, Pak. Kami tinggal di sini atas undangan Tuan Andi. Petugas menatap curiga, catat nama, janji kembali. Malam itu Andi tak tidur. Dia peluk Rian erat. Papa sayang kamu apapun yang terjadi. Rama duduk di samping, tangannya memegang bahu Andi. Ini salahku. Gosip tentang masa lalu kita bocor. Mereka bicara panjang tentang bagaimana di Indonesia pornografi dan adat bisa dipakai untuk tekan orang seperti mereka. Andi hubungi pengacara teman, siapkan dokumen adopsi resmi untuk Rian dan surat pernyataan bantuan kemanusiaan. Tapi hati mereka cemas. Lila bertanya polos, Om, kenapa ada orang datang tanya tentang kita? Rama jawab lembut, karena dunia kadang tak suka lihat orang bahagia beda. Puncaknya saat ayah Rama yang lama tak kontak muncul, marah besar setelah dengar dari saudara. Kamu bawa malu lagi, Rama. Tinggal dengan pria seperti itu, anak-anakmu akan rusak. Rama berdiri tegar untuk pertama kali. Ayah, aku sudah cukup sembunyi. Anak-anakku aman di sini, mereka dapat kasih sayang yang ayah tak pernah beri. Pertengkaran hebat, tapi akhirnya ayah pergi dengan ancaman. Andi dukung Rama sepenuhnya, mereka habiskan malam berdoa bersama, meski beda keyakinan, Andi Kristen kecil, Rama Muslim, tapi cinta tak butuh label. Di tengah krisis, ikatan mereka semakin kuat. Andi sadar, ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang masa depan di mana dia tak lagi sendirian berjuang. Rama mulai cari kerja tetap, pakai skill baru dari Andi, dan anak-anak sekolah dengan lancar. Tapi bayang-bayang petugas dinas masih ada, membuat setiap hari penuh kewaspadaan. Setelah 2 bulan penuh perjuangan, badai mereda. Pengacara Andi berhasil hentikan investigasi dinas sosial dengan bukti dokumen lengkap dan surat dukungan dari komunitas lokal. Rama dapat pekerjaan tetap sebagai admin di LSM Hak Anak, gaji kecil tapi cukup untuk mulai mandiri. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta Selatan bersama, bukan lagi tamu, tapi keluarga sejati. Rian, Lila, dan Bima tumbuh seperti saudara. Bu Siti bahagia merawat kebun kecil di belakang rumah. Andi dan Rama tak lagi sembunyi di depan anak-anak. Mereka ajari bahwa cinta bisa datang dalam banyak bentuk, asal penuh tanggung jawab dan kasih. Suatu malam Natal kedua, mereka duduk di teras rumah. Lampu kecil berkelap-kelip, anak-anak tertawa main kembang api aman. Rama memeluk Andi pelan dari samping.
Terima kasih sudah selamatkan kami malam itu. Kamu selamatkan aku dari diri sendiri. Andi tersenyum, air mata bahagia jatuh. Kita selamatkan satu sama lain. Hari ini Andi tak lagi merasa kesepian sebagai ayah gay di Indonesia. Dia punya keluarga yang dipilih, bukan dipaksakan. Rama tumbuh jadi pria yang bangga dengan identitasnya, meski pelan-pelan demi anak-anak. Masyarakat masih penuh tantangan, tapi mereka hadapi bersama dengan kepala tegak. Cinta mereka bukan lagi api muda, tapi api unggun hangat yang tak pernah padam. Di Jakarta yang terus berubah, cerita mereka adalah bukti bahwa harapan selalu ada di tengah hujan dan cahaya Natal. Apakah kebahagiaan sejati seorang pria gay di Indonesia selalu harus dikorbankan demi menjaga harmoni keluarga dan masyarakat? Benar atau salah?